Bayangkan jika segala hal yang selama ini kita yakini tentang tubuh kita, tentang penyakit, tentang kesembuhan, tentang gen, tentang takdir biologis yang diwariskan dari orang tua, ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran yang sesungguhnya. Bayangkan jika realitas biologis yang kita hidupi saat ini sebenarnya tidak ditentukan oleh gen, bukan pula oleh faktor luar semata, melainkan oleh keyakinan dalam pikiran kita sendiri. Oleh cara kita berpikir, merasakan, dan memaknai hidup. Dalam hidup, kita seringkali diajarkan bahwa tubuh kita adalah mesin genetik yang dikendalikan oleh warisan DNA. Bahwa jika orang tua kita memiliki penyakit, maka kemungkinan besar kita pun akan mengalami hal yang sama. Kita terbiasa menyerahkan kuasa atas tubuh dan kesehatan kita kepada sistem yang hanya melihat tubuh sebagai objek mekanis. Kita diajari untuk takut pada ketidakseimbangan dan lupa bahwa di dalam diri kita tersimpan kemampuan luar biasa untuk menciptakan perubahan, tidak hanya dalam kesehatan, tetapi juga dalam seluruh realitas kehidupan kita. Namun, bagaimana jika semua itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika pikiran kita, ya, pikiran sadar dan bawah sadar kita, adalah kekuatan utama yang membentuk biologi tubuh kita, yang mengaktifkan atau menonaktifkan gen, yang menciptakan harmoni atau tidak harmoni, yang membuka pintu bagi kesehatan, kelimpahan, dan kebahagiaan, atau sebaliknya. Inilah yang menjadi inti dari penemuan revolusioner seorang ilmuwan sel dan ahli epigenetika, bernama Dr. Bruce Lipton. Dalam bukunya, yang terkenal di seluruh dunia, The Biology of Belief, Biologi Keyakinan, Dr. Bruce Lipton bukanlah seorang motivator spiritual biasa. Ia adalah ilmuwan sejati, seorang peneliti di bidang biologi sel, yang berani mengguncang tatanan kepercayaan lama, yang telah mengakar dalam dunia medis dan sains modern. Dengan dasar penelitian dan observasi langsung dalam laboratorium, ia menyimpulkan bahwa lingkungan dan persepsi kita tentang lingkungan, itulah yang sesungguhnya mengontrol ekspresi gen, dan membentuk fungsi tubuh kita. Dr. Bruce Lipton berkata, bukan gen yang menentukan takdir kita, melainkan persepsi kita terhadap dunia. Dan disinilah letak kekuatan sejati dari manusia. Kita bukan korban dari keturunan. Kita adalah pencipta realitas melalui keyakinan, emosi, dan kesadaran kita sendiri. Dengan mengubah cara berpikir dan memperluas kesadaran, kita tidak hanya bisa mengubah cara tubuh kita bekerja, tapi juga mengubah nasib, arah kehidupan, dan masa depan kita. Narasi ini akan membawa kita lebih dalam ke dalam pemahaman tentang biologi spiritual, tentang bagaimana tubuh dan pikiran bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang saling menciptakan dan memengaruhi. Kita akan memahami bagaimana sel-sel di dalam tubuh kita merespon sinyal dari lingkungan, dan sinyal dari dalam, dari keyakinan, ketakutan, cinta, harapan, dan persepsi-persepsi bawah sadar yang telah tertanam sejak kita kecil. Kita akan melihat bahwa perubahan besar dalam hidup tidak selalu dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari keberanian untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku percayai? Apakah aku percaya bahwa aku bisa sembuh? Apakah aku percaya bahwa aku pantas hidup sehat, bahagia, dan penuh kelimpahan? Melalui pemahaman baru ini, kita akan mulai mengenali bahwa setiap pikiran adalah sinyal, setiap keyakinan adalah perintah, dan setiap emosi adalah frekuensi yang menggetarkan seluruh sistem tubuh dan kehidupan kita. Video ini adalah sebuah perjalanan dari sains menuju kesadaran, dari fakta biologis menuju kebangkitan spiritual, dari keterbatasan menuju kemungkinan tak terbatas. Jadi, bersamalah dengan saya dalam perjalanan ini. Tarik napas dalam-dalam, rasakan keheningan di dalam dirimu, dan bukalah hatimu untuk menerima kebenaran bahwa kamu bukanlah hasil dari masa lalumu, tapi kamu adalah hasil dari keyakinanmu hari ini. Dan saat kamu memilih untuk percaya bahwa kamu adalah sehat, kamu adalah kuat,
kamu adalah berlimpah, maka tubuhmu dan seluruh alam semesta akan mulai bekerja sesuai dengan arah keyakinan itu. Selamat datang di dunia biologi keyakinan. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan lebih dalam. Kita akan mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Dr. Bruce Lipton. Kita akan menjelajahi penemuan-penemuan luar biasa dari The Biology of Belief, dan bagaimana buku ini telah mengguncang dunia sains, kesehatan, dan kesadaran manusia. Dr. Bruce Lipton bukanlah seorang tokoh spiritual biasa. Ia adalah seorang ahli biologi sel dan mantan profesor di Fakultas Kedokteran Stanford University. Ia memulai karir ilmiahnya dengan pandangan tradisional, mengikuti paradigma umum bahwa gen mengendalikan kehidupan biologis kita secara mutlak. Namun, selama bertahun-tahun penelitian dan pengamatan sel secara langsung melalui mikroskop berteknologi tinggi, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran konvensional. Ia melihat bahwa sel-sel yang diambil dari organisme yang sama akan berperilaku berbeda, tergantung pada lingkungan tempat mereka diletakkan. Kesimpulannya sangat mengejutkan. Bukan gen yang menentukan perilaku dan nasib sel, melainkan lingkungan tempat sel itu berada. Penemuan inilah yang menjadi cikal bakal dari apa yang disebut dengan epigenetika, bidang ilmu yang mempelajari bagaimana ekspresi gen dapat diubah tanpa mengubah struktur genetik itu sendiri, tapi hanya dengan mengubah lingkungan dan persepsi terhadap lingkungan tersebut. Bruce Lipton tidak hanya berhenti pada eksperimen laboratorium. Ia membawa penemuan ini lebih jauh, ke tingkat manusia. Jika sel bisa berubah hanya karena lingkungan, bukankah manusia yang terdiri dari 50 triliun sel juga bisa berubah? Jika persepsi terhadap lingkungan bisa mempengaruhi ekspresi gen, maka pikiran kita, sebagai alat persepsi utama, menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas hidup. Dalam bukunya, The Biology of Belief, Bruce Lipton menyampaikan satu pesan penting yang revolusioner. Keyakinan adalah kekuatan biologis yang menciptakan kehidupan. Buku ini membongkar mitos bahwa kita adalah korban dari genetika. Tapi sebaliknya, Lipton menunjukkan bahwa kesadaran kitalah yang mengendalikan biologi kita. Ia menjelaskan bahwa tubuh kita bukanlah mesin otomatis yang dikendalikan oleh DNA, melainkan sistem cerdas yang merespons sinyal dari lingkungan, termasuk lingkungan internal, yaitu pikiran dan emosi kita. Setiap pikiran yang kita miliki, setiap emosi yang kita rasakan, memicu reaksi kimia dalam tubuh. Ketika kita merasa takut, marah, atau penuh kecemasan, tubuh kita memproduksi hormon stres, seperti kortisol dan adrenalin, yang dalam jangka panjang dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit. Sebaliknya, ketika kita merasa damai, penuh kasih, bersyukur, dan bahagia, tubuh kita melepaskan hormon-hormon penyembuh, seperti dopamin, oksitosin, serotonin, dan endorfin. Hormon-hormon ini memperkuat sistem kekebalan tubuh, menenangkan pikiran, dan memulihkan sel-sel tubuh. Artinya, pikiran bukan hanya memengaruhi perasaan kita, tetapi secara langsung memengaruhi tubuh kita hingga ke tingkat sel dan genetika. Dr. Lipton menyebut hal ini sebagai kekuatan dari pikiran bawah sadar. Dan yang lebih menakjubkan lagi, bahwa 95% dari hidup kita dikendalikan oleh program bawah sadar yang telah tertanam sejak kecil. Program-program tentang siapa kita, tentang apa yang kita pantas terima, dan tentang bagaimana dunia bekerja. Jika kita dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ketakutan, kekurangan, dan keterbatasan, maka tubuh dan kehidupan kita pun akan beresonansi sesuai dengan program itu, meskipun secara sadar kita ingin hal yang sebaliknya. Disinilah kunci perubahan dimulai. Kita perlu menyadari tentang program bawah sadar yang berjalan dalam diri kita, dan menggantinya dengan keyakinan baru, yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih memberdayakan. Bruce Lipton tidak hanya menyajikan teori ilmiah, tapi ia memberikan panduan nyata tentang bagaimana kita bisa mengaplikasikan penemuan ini dalam hidup kita. Kesadaran penuh
atau mindfulness. Menjadi sadar terhadap pikiran dan emosi kita adalah langkah pertama. Amati dialog batinmu. Apakah kamu lebih sering berkata, "Aku lemah, aku sakit, atau tidak mampu?" Atau sebaliknya, "Aku sehat, aku kuat, aku mampu"? Afirmasi positif. Mengulang pernyataan yang memberdayakan secara terus-menerus dapat menggantikan program bawah sadar lama. Kalimat seperti, "Aku adalah kesehatan. Aku adalah kekuatan. Aku layak menerima kelimpahan." Maka itu akan menanamkan sinyal baru ke dalam sistem saraf dan tubuh. Visualisasi. Bayangkan dirimu sudah berada dalam kondisi ideal. Rasakan emosi positif yang menyertainya, seolah itu sudah terjadi sekarang. Otak tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi yang kuat. Hidup dengan cinta, bukan takut. Cinta adalah getaran penyembuhan tertinggi. Ketika kita memilih cinta kepada diri sendiri, orang lain, dan kehidupan, maka tubuh kita pun mulai bekerja dalam harmoni. Lingkungan positif. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tetapi juga orang-orang di sekitar kita, informasi yang kita konsumsi, dan energi yang kita izinkan masuk. Pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan ketenangan batin. Dengan langkah-langkah ini, kita mulai menulis ulang kode kehidupan kita. Kita berhenti menjadi korban, dan kita menjadi pencipta. Sahabat semesta, mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya dunia ini jika setiap manusia benar-benar menyadari bahwa pikiran mereka adalah kekuatan pencipta realitas? Bahwa setiap keyakinan, setiap kata, setiap getaran dalam hati mereka bukan hanya sekadar ilusi atau keinginan kosong, melainkan kekuatan nyata yang mengarahkan hidup, membentuk tubuh, bahkan mengubah masa depan? Inilah revolusi kesadaran yang ditawarkan oleh The Biology of Belief. Bukan sekadar teori ilmiah, bukan pula sekadar filosofi spiritual, melainkan jembatan yang kokoh antara dunia sains dan dunia batin. Antara laboratorium dan hati manusia. Antara genetika dan kesadaran spiritual. Dr. Bruce Lipton mengajak kita untuk keluar dari penjara determinisme genetika, yaitu keyakinan lama yang mengatakan bahwa kita adalah korban dari DNA yang diwariskan, bahwa kita tak berdaya terhadap takdir biologis kita. Ia membebaskan kita dari narasi lama bahwa penyakit, keterbatasan, atau penderitaan adalah akibat takdir tak terhindarkan. Tapi sebaliknya, ia memperlihatkan kepada kita pintu menuju kebebasan sejati. Bahwa kesadaran kita adalah arsitek sejati dari kehidupan kita. Bayangkan, jika setiap pagi kita bangun dengan keyakinan yang baru, bahwa tubuh kita sedang disembuhkan, bahwa kehidupan sedang mendukung kita, bahwa alam semesta sedang merespons getaran cinta dan syukur yang kita pancarkan dari dalam. Bayangkan jika kita tidak lagi membiarkan ketakutan-ketakutan lama mengatur hidup, tetapi sebaliknya, dengan sadar memilih untuk menciptakan ulang diri kita, berdasarkan cinta, kepercayaan, harapan, dan tujuan yang selaras dengan jati diri terdalam kita. Inilah era baru peradaban manusia. Era di mana ilmu pengetahuan tidak lagi bertentangan dengan spiritualitas. Era di mana biologi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mati dan mekanis, tetapi sebagai medan yang hidup, penuh kemungkinan, dan dapat dibentuk oleh kesadaran. Era di mana setiap individu bisa menjadi penulis ulang takdirnya, bukan dengan kekuatan paksaan, tapi dengan lembutnya kesadaran dan kekuatan cinta kasih. Kita belajar dari Dr. Bruce Lipton bahwa tubuh kita bukan hanya sekumpulan daging dan tulang, melainkan orkestra cerdas yang dipandu oleh sinyal yang kita berikan, baik dari luar maupun dari dalam.
Sinyal itu bisa berupa trauma lama yang belum sembuh, atau bisa juga berupa doa yang tulus, visualisasi yang mendalam, atau afirmasi yang kuat. Ketika kita berkata, "Aku adalah kesehatan, aku adalah kekayaan, aku adalah kebahagiaan, aku adalah kelimpahan," kita tidak sedang berhayal, tapi kita sedang memberi perintah biologis kepada sistem tubuh dan pikiran kita untuk mengaktifkan potensi tertinggi yang selama ini tertidur. Kita sedang menyusun ulang medan energi pribadi yang memancar keluar dan memengaruhi medan kuantum di sekitar kita. Dan ingatlah ini baik-baik. Setiap kata, "Aku adalah," yang keluar dari mulutmu, adalah doa. Doa yang menciptakan resonansi. Doa yang menata ulang getaran tubuhmu. Doa yang menyentuh inti realitas. Jika selama ini hidup terasa berat, kacau, atau penuh luka, maka mungkin bukan karena nasib, tapi karena kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita lupa bahwa kita punya kekuatan untuk memilih ulang, untuk merasakan ulang, untuk mempercayai ulang. Bukan dari apa yang terjadi di luar, tetapi dari dalam. Karena saat pikiran berubah, dunia kita pun berubah. Dan ketika kesadaran kita bangkit, maka tubuh pun ikut sembuh, relasi ikut membaik, rezeki mulai mengalir, dan arah hidup mulai bersinar. Kita bukan korban. Kita adalah pencipta. Kita bukan warisan ketakutan. Tapi kita adalah perwujudan cinta. Dan dalam cinta, segalanya menjadi mungkin. Ingatlah ini, setiap sel dalam tubuhmu sedang mendengarkan pikiranmu. Setiap getaran emosimu menciptakan medan elektromagnetik yang meresap ke seluruh tubuh dan melampaui tubuhmu, beresonansi ke alam semesta yang luas. Ketika kamu berkata, "Aku adalah sehat, aku adalah bahagia, aku adalah berlimpah," kamu tidak sedang membohongi dirimu, kamu sedang memprogram ulang realitasmu. Biologi bukanlah takdir yang tetap. Ia adalah ekspresi dari kesadaran. Dan ketika kesadaranmu berubah, seluruh hidupmu akan berubah. Kamu bukan warisan masa lalu. Kamu adalah kemungkinan masa depan. Kamu adalah pencipta, bukan korban. Selamat datang di dunia baru. Dunia di mana keyakinan menciptakan kehidupan. Dunia tempat ilmu pengetahuan bertemu dengan keajaiban. Dunia the biology of belief. Dunia biologi keyakinan. Kini, saat video ini akan segera berakhir, biarlah hatimu tetap terbuka, biarlah jiwa dan kesadaranmu terus tumbuh. Karena kebenaran terbesar bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh dunia luar, melainkan sesuatu yang sudah tertanam di dalam dirimu sejak awal. Kamu adalah kesadaran itu sendiri. Kamu adalah cahaya yang mencipta. Kamu adalah keajaiban biologis yang hidup dalam keajaiban spiritual. Maka, jangan ragu untuk berkata pada dunia setiap hari, "Aku adalah kesehatan. Aku adalah kekuatan. Aku adalah kebahagiaan. Aku adalah kelimpahan. Dan aku memilih untuk percaya bahwa hidup ini mendukungku sepenuhnya." Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menjadi bagian dari kebangkitan kesadaran ini. Jika video ini memberi makna untukmu, silakan bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai. Mari sebarkan gelombang cahaya dan kesadaran ini ke seluruh penjuru dunia. Hingga kita bertemu lagi di video berikutnya. Tetaplah terhubung dengan dirimu yang sejati. Karena di sanalah keajaiban hidupmu terjadi. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.